Selamat berjumpa kembali di channel Jago Coding. Saya akan menepati janji saya untuk menerangkan tentang konten pen secara terpisah ya, karena memang perlu waktu tersendiri ya kita bahas tentang konten pen di dalam Swing dan bagaimana penggunaannya. Nah, kali ini saya akan menerangkan hal itu dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama ya. Yang penting para pejuang coding mendapatkan gambaran ya. Kan suka ada get content pen ya. Dari container Swing ya, metode get content pen seperti misalnya dari frame ya. Nah, itu kenapa ya dan kapan itu harus digunakan ya. Oke. Jadi kita sekarang kan sudah kenal ya, ada objek namanya JFrame ya. JFrame ini mewakili frame Windows ya, frame Windows di dalam Java, di mana kalian bisa meletakkan berbagai macam objek. Nah, secara garis besar nanti JFrame ini bisa kalian bagi kedua wilayah ya, wilayah untuk membuat komponen-komponen di dalamnya, yaitu untuk komponen content pen, suatu layer, suatu lapisan panel ya. Content pen itu suatu lapisan panel GUI ya di tengah-tengah. Nah, di atasnya ada lapisan menu bar. Jadi wilayah menu bar, menu ya, menu bar dengan content pen ini terpisah. Nah, sampai saat ini saya belum menyajikan video tentang menu bar ya, mungkin di video-video berikutnya. Tapi kalian tentunya di aplikasi sering melihat ya menu-menu di aplikasi ya untuk menampilkan suatu form tertentu atau suatu internal frame ya, internal window ya. Kalian udah tahu. Tinggal nanti mungkin di video-video berikutnya kita akan juga mulai nanti menggunakan menu bar ini. Tapi untuk sekarang, yang penting kalian memahami bahwa JFrame wilayahnya dibagi dua besar seperti ini. Di atas disediakan nanti ketika misalnya kalian nanti ya praktek membentuk menu ya, menu bar, di add ke JFrame ini otomatis akan di atas ya. Walaupun nanti kalian bisa positioning di samping kiri, samping kanan ya, bawah juga bisa tentunya. Tapi secara default itu di atas. Dan yang tengah-tengahnya adalah content pen. Ini suatu lapisan panel ya. Jadi lapisan panel bentuknya dan tentunya kontainer juga ya fungsinya untuk mewadahi komponen-komponen lain. Seperti sekarang kalian kan sudah belajar membuat button misalnya gitu ya. JList kemarinnya secara sepintas. Nah, itu ditempatkan di content pen ini ya. Nah, sebetulnya layering ya, layering lapisan-lapisan panel, lapisan-lapisan panel pembentuk frame di Swing itu cukup banyak ya, bukan content pen ini ya. Jadi suatu frame itu punya lapisan namanya root pen ya. Lalu setelah root pen di atasnya ada lapisan namanya layer pen. Nah, barulah content pen ya. Ini tentunya punya fungsi masing-masing ya, root pen dan layer pen ini. Tapi saya tidak akan terangkan sekarang karena kalau diterangkan sekarang kalian kan lagi belajar basic dulu lah ya dari awal ya. Kalau terlalu dalam root pen, layer pen diterangkan nanti jadi pusing sendiri. Jadi ada kesan rumit ya, ada kesan rumit. Nah, itu nantinya kan jadi agak menghambat ke optimisme kalian untuk belajar. Karena untuk sekarang sih kalian nggak usah pikirkan root pen, layer pen ini aja, anggap aja itu internal internal di Swing lah ya, internal di Swing disediakan root pen dan layer pen ya di dalam frame. Kalian saat ini cukup konsentrasi ke content pen aja ya untuk mengatur tata letak komponen-komponen yang kalian
bikin ya, kalian tempatkan di frame ya. Walaupun ya nanti ke depannya jika kalian sudah expert ya, kalian pasti akan menemukan jalan sendiri ya, atau juga nanti di video ke depannya ada contohnya bagaimana kalian bisa memanfaatkan layered pen dan root pen untuk melakukan tata letak komponen yang lebih eksak ya, yang lebih spesifik ya, lebih akurat gitu loh keinginannya gitu loh. Tapi itu nanti kalau udah expert lah ya. Untuk sekarang sebetulnya dengan content pen semuanya udah bisa dilakukan kok ya, dengan pengaturan rumit pun sudah bisa, hanya untuk keperluan-keperluan tertentu rada istilahnya dalam tanda kutip rada hacking ke dalam ya, rada hacking ke dalam. Mungkin nanti kalian akan menggunakan layered pen dan root pen di dalam kode kalian. Tapi kalau untuk bikin aplikasi biasa ya yang udah cukup canggih pun biasanya cukup dengan content pen ini. Ya, suatu layer di atas yang memang disediakan oleh Swing untuk tata letak komponen ya. Oke, nah ini contohnya ya. Jadi menu bar dan content pen ini ya diletakkan, diatur di atas layered pen. Ya, di atas layered pen ini. Jadi layered pen ini mewadahi menu bar di atas dan di tengah-tengahnya content pen. Ya, kalau lihat layout ini, layered pen ini layoutnya seperti border layout ya, menu bar di atas ya, content pen di yang center yang tengah. Nah, nanti di content pen inilah kalian bekerja ya, hampir seluruhnya sebetulnya ya. Cukup di content pen kalian menata komponen-komponen yang kalian bikin seperti kemarin JList ya, JButton dan yang lain-lainnya. Jadi kalian cukup di content pen ini, oke? Nah, saya di sini contohkan ya bagaimana content pen digunakan di dalam kode kalian. Misalnya di baris paling atas ini kalian menginstansiasi ya, membuat suatu objek frame dari kelas JFrame ya, lewat lewat komando new JFrame ya. Judulnya misalnya dikasih judul mainframe detailnya ya. Lalu kalian juga menginstansiasi ya, menginstansiasi ini artinya membuat suatu kelas dengan variabel namanya button dari kelas JButton ya, lewat perintah new JButton ya. Misalnya tulisannya my button. Oke. Nah, kalian bisa kan selama ini juga dilakukan langsung si button ini dimasukkan ke dalam frame lewat komando add ya. Frame titik add ya, lalu di sini argumennya button ya, dikasih argumen button, nanti otomatis si button tampil di dalam frame. Kalau kalian mau menghapus button dari frame bisa dengan frame titik remove ya, remove parameternya argumennya di sini button argumennya ya, remove button. Nah, cara seperti ini ya bisa juga kalian lakukan dengan pakai metode dulu get content pen. Frame get content pen titik add button ya. Kalau mau menghapus frame titik get content pen titik remove button ya. Nah, ini kan ada frame titik get content pen kan metode ya, get content pen langsung titik add. Nah, untuk pemula yang mungkin ya ini gimana sih metode kok bisa ada titik add lagi, manggil metode. Ini bisa ya seperti ini nih yang bawah ya. Sebetulnya ketika frame get content pen, si frame memanggil metode get content pen, ini ada return-nya ya. Return dari kelasnya komponen ya, yaitu si pen ya, pen variabelnya kita simpan di pen, ini dari kelas komponen. Ini si content pen-nya ini si komponen ini ya. Si content pen. Nah, dari pen inilah kita panggil metode add ya. Ini jadi dua tahap, diambil dulu get content pen, ambil dulu objeknya, simpan di variabel pen dari kelas komponen ya, baru pen manggil add button ya, remove button kalau mau ya. Nah, ini ya bisa dua tahap ini jadi satu tahap kayak yang tengah ini, jadi frame titik get content pen titik add button ya.
Jadi get content pen langsung panggil titik add button. Bisa juga seperti yang bawah ya. Lalu frame get content pen titik remove button. Nah, saya ingin menerangkan pula di sini secara otomatis kalau kalian tidak menggunakan get content pen, jadi sebetulnya yang paling benar ya, yang paling benar ini yang panggil dulu get content pen ya, frame get content pen add button, atau yang bawah ya dipanggil dulu get content pen lalu pen titik add. Ini yang lebih benar sebetulnya secara sintaks ya, cara pemrograman. Kenapa lebih benar? Karena buttonnya itu ketika di add itu tidak betul-betul disimpan di frame-nya, tapi disimpannya di content pen, di lapisan content pen. Sebetulnya, ya. Tapi kalau kalian hanya manggil kayak gini seperti kemarin-kemarin contoh seringnya, misalnya frame langsung add button. Ah, ini si swing ini menghandle di dalamnya. Kalau ada frame add button, ini nanti di belakangnya disimpannya tetap di content pen si button ini. Jadi kalau ada frame add button, si button itu tidak betul-betul disimpan, ditempelin di frame-nya langsung. Tapi tetap di belakangnya diproses oleh swing, si button ini disimpannya di lapisan content pen tetap. Ya, di lapisan content pen. Saya ingatkan kembali, jadi di lapisan content pen yang ini ya. Tidak betul-betul di frame karena frame yang benerannya ini ada di belakang ya. Nah, jadi sekali lagi, walaupun dipanggilnya frame add button langsung, si buttonnya sebetulnya disimpan di lapisan content pen. Si swingnya otomatis menghandle itu. Ya, jadi sama pengaruhnya kalau dipanggil seperti di bawah ini, frame get content pen dot add button, sama aja ya pengaruhnya. Nah, jadi kalau kalian nge-add komponen-komponen seperti ini langsung di frame ya, itu bisa. Tapi nantinya sebetulnya kebanyakan sih kalian pakai layer-layer sendiri di content pen-nya, kasih layer lagi di atasnya ya, pakai kelas JPanel nanti di latihan-latihan berikutnya ya, karena jadi lebih enak untuk tata letak. Nah, tapi nantinya tidak semuanya content pen ini bisa digantikan oleh frame ya. Kalau di sini kan sama aja nih ya. Tapi tidak selalu begitu ya. Nah, ini contohnya nih ya. Kapan tidak bisa digantikan oleh frame? Bisa kemarin kan kita pernah bikin frame dengan layoutnya box layout ya. Kemarin kita pernah. Nah, ini misalnya ada JFrame ya kelasnya, lalu kita bikinkan objeknya frame new JFrame, misalnya titelnya main frame. Nah, lalu kita set layout ya, frame set layout ya, new box layout. Nah, si box layout ini meminta dua parameter ya. Yang pertama itu adalah owner kontainernya. Owner kontainer ini maksudnya ya, si box layout ini ditempatkan di mana? Si ownernya itu si pemiliknya yang penempatan dia. Artinya box layout ini mengatur layout yang mana. Nah, dia sebetulnya kan nggak ngatur frame si box layout ini. Si box layout yang kita gunakan ini akan mengatur sebetulnya tata letak dari content pen. Ya, maka di sini si ownernya itu nggak boleh dimasukin frame. Ini nanti nggak benar. Ya, yang keduanya kan box layout mau x axis mau y axis kemarin udah pernah ya. Nah, ini salah kayak begini. Ya, karena dimasukin ownernya di sini ya, itu frame. Pemilik si box layout ini atau yang mau diatur sama box layout ini ya. Nah, kalian harus tetap manggil seperti ini, frame titik set layout ya, new box layout. Nah, ownernya harus frame titik get content pen. Ya, di sini harus dikasihnya si content pen-nya sebagai ownernya ya. Nah, kenapa box layout ini minta ownernya? Kelihatannya nanti di dalamnya dia akan manggil beberapa metode dari si ownernya. Jadi dia meminta reference ya, dari si ownernya ini apa ya. Nah, sebetulnya yang lebih
konsisten walaupun yang baris 2 ini benar, penulisan yang paling konsisten ini seperti yang ketiga ini. Frame get content pen dulu, enggak baru set layout ya, enggak frame titik set layout, tapi frame get content pen titik set layout. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Lalu layoutnya new box layout. Nah, ini ownernya frame get content pens ya. Lalu koma box layout titik x axis. Kenapa ini lebih tepat, lebih konsisten? Karena sebetulnya yang kita atur sebagai layout itu kemarin kan kita udah belajar berapa? Sebanyak 9 layout manager ya. Yang belum lihat video layout manager, coba dilihat dulu biar paham tentang layout manager ya. Di paparan-paparan video tentang layout manager, itu sebetulnya yang kita atur itu konten pen-nya tata letaknya, bukan benar-benar frame-nya. Ya. Tapi yang kita atur dengan semua layout manager, ada box layout manager, ada grid layout manager, ada grid bag layout manager, ya. Itu semuanya yang diatur sebetulnya layout dari content pen, bukan frame-nya langsung, tapi get content pen. Ya. Jadi yang paling betul sebetulnya manggilnya gini, frame titik get content pen titik set layout, ya. Tetapi sama dengan yang ini ya boleh juga kayak gini kan, frame add aja langsung. Sebetulnya yang benar kan frame get content pen add ya. Di sini pun sama, ketika kalian di program hanya codingnya hanya nulis frame titik set layout, ini di dalamnya otomatis yang di layout ya oleh Swing itu tetap content pen-nya, bukan frame-nya. Itu yang harus kalian ingat. Jadi kalau kalian manggil frame titik set layout, yang di layout itu tetap yang diatur layoutnya tetap adalah content pen-nya, bukan benar-benar frame-nya, tapi hanya lapisan content pen. Ya, sekali lagi. Jadi frame titik set layout sebetulnya sama dengan frame titik get content pen titik set layout. Itu yang terjadi sebetulnya. Ya, oke, para pejuang coding sekalian, itu paparan singkat tentang content pen di dalam Swing. Jadi semoga kalian ada bayangan yang lebih kokoh ya, lebih oke ya di abstraksi di pikiran kalian, pengetahuan kalian tentang content pen di dalam frame ya, di dalam Swing ini. Ya, oke. Semoga itu bermanfaat untuk upgrading pengetahuan kalian. Ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, tolong silahkan subscribe dan klik tanda lonceng agar kalian diberitahu jika ada upload video yang baru. Semoga kalian sehat selalu, para pejuang coding sekalian, semakin sejahtera, hidup semakin sukses. Bye-bye.